Orang juga menginginkan, merindukan damai sejahtera, shalom itu. Juga sopir-sopir yang menjemput saya yang beragama Muslim juga merindukan damai sejahtera. Hidup semua baik-baik, Romo, rukun, bersatu. Saudara-saudaraku yang terkasih, itulah yang diinginkan Tuhan juga. Manusia diciptakan bukan untuk sekedar ada dan hidup, tetapi untuk hidup dalam damai sejahtera seperti Adam dan Hawa di dalam Firdaus. Maka damai sejahtera itu untuk semua orang, semua bangsa, agama apapun, orang menginginkan itu. Gambarannya kita dengarkan juga dalam bacaan yang pertama. Orang-orang Niniwe yang bukan disebut orang beriman Yahudi pun, bukan bangsa Yahudi pun, mereka juga dipanggil untuk hidup dalam keselamatan Tuhan melalui pertobatannya. Di dalam Firdaus orang hidup tanpa ketakutan, tanpa kecemasan, tanpa kekhawatiran, karena terpenuhi segalanya dan ada Tuhan di dalamnya. Kita semakin jauh seringkali dari situasi itu karena kita jatuh dalam cobaan-cobaan yang memisahkan kita dengan Tuhan. Karena mengikuti bujuk rayu iblis, sang penuduh yang hebat. Iblis itu suka merayu-rayu, dikenal sebagai penuduh yang hebat, menuduh Allah tidak adil, Allah tidak baik, Allah tidak mengasihi kamu, dan sebagainya, ya. Saudara-saudara terkasih, Allah tidak kehabisan akal menghadapi situasi dunia manusia yang jatuh meninggalkan damai sejahteranya itu. Maka Dia mengutus firman-Nya menjadi manusia dalam diri Yesus. Yesus berarti Yahweh yang menyelamatkan. Inilah wujud solidaritas Allah bagi manusia yang berdosa, yang menderita di dunia. Yesus datang sebagai manusia baru, Adam yang baru, yang dipenuhi dengan roh dan dengan perlindungan Allah dapat bertahan terhadap iblis dan cobaan-cobaannya. Tadi maka disebutkan di dalam Injil Markus, setelah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea. Ini semua dibuat setelah Yesus mengalami pencobaan iblis. Setelah mengalahkan kuasa jahat, Yesus mulai memulihkan Firdaus dan membuka pintu bagi kita menuju hidup damai sejahtera yang sempurna. Apa yang dialami Tuhan Yesus yang mengalahkan pencobaan iblis di padang gurun juga diwartakannya, bahwa telah tiba saatnya kuasa setan diganti dengan kuasa Allah. Kerajaan Allah berarti pemerintahan Allah. Dunia damai sejahtera sesuai dengan maksud Allah sudah diambang pintu. Kemenangan Yesus atas iblis membenarkan dan menegaskan bahwa pemerintahan Allah kini berada di dalam jangkauan kita. Maka Yesus bersabda, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Syarat bagi kita manusia untuk mendapat tempat dalam kerajaan Allah adalah pertobatan. Artinya berbalik dari hidup yang dikuasai kejahatan dan dosa dan memulai suatu hidup baru yang dibimbing Tuhan, dibimbing Roh Kudus yang dianugerahkan Tuhan Yesus pada kita. Perubahan itu mungkin bila kita percaya kepada Injil. Artinya percaya bahwa Yesus sudah mengalahkan kuasa jahat dan membuka pintu kerajaan Allah. Maka bacaan Injil hari ini mendorong dan menginspirasi kita untuk mengikuti jalan Yesus.
dalam menemukan hidup damai sejahtera dalam dunia ini, dalam pemerintahan Allah. Panggilan untuk beriman juga sekaligus bertobat adalah inisiatif atau prakarsa Tuhan yang menjumpai kita manusia di tengah kesibukan kita sehari-hari. Bertobat dan beriman tidak usah nunggu kalau sudah usia pensiun, ya. Sejak dalam hidup sehari-hari ketika masih sibuk, kita dipanggil seperti Andreas, Petrus, Yakobus, Yohanes. Seperti panggilan yang dialami Simon dan Andreas, para nelayan yang sedang menebarkan jala, seperti Yakobus dan Yohanes yang sedang membereskan jalan perusahaan papanya, yaitu Zebedeus. Mereka pengusaha perikanan. Jadi pertama-tama bukan prakarsa manusia sendiri. Di saat manusia belum mencari Tuhan, Tuhanlah yang mencari, dan dengan penuh wibawa memilih kita semua, dipanggil masing-masing dengan nama kita. Panggilan sekaligus adalah undangan untuk mengikuti Yesus dan mengambil bagian dalam pelayanannya, tidak sekedar untuk percaya dan bertobat. Karena Allah selalu adalah kasih, maka dengan kasih pula kita dipanggil untuk bergabung dalam umat Allah, dalam gerejanya. Dalam panggilan itu sekaligus kita dilibatkan dalam tugas meneruskan kabar gembira kerajaan Allah, atau istilah Yesus tadi disebut menjala manusia, untuk menyelamatkannya dari kehancuran dan memberi hidup baru dalam kerajaan Allah. Mengikuti panggilan Allah itu adalah suatu solidaritas pada Allah yang sudah solider, Allah yang peduli, penuh kasih pada manusia yang menderita karena dosa. Kita diikut sertakan dalam solidaritas karya keselamatan Tuhan. Keren kan? Kita yang berdosa dipanggil untuk ikut serta di dalam karya keselamatan Tuhan. Andreas, Simon, Yakobus, dan Yohanes memberi teladan kita pada manusia bahwa panggilan Yesus perlu ditanggapi tanpa menunda-nunda, tanpa takut untuk berkorban. Ikut serta dalam karya Tuhan pasti membawa perubahan dalam hidup dan kegiatan kita. Juga perubahan dalam hubungan dengan kerabat, dengan dunia penghidupan kita, dunia mencari nafkah, ada perubahan. Kita menjadi orang yang berusaha bersih. Maka mengikuti Yesus juga berarti melepaskan sesuatu. Bukan hanya melepaskan yang jahat, tetapi juga melepaskan hal-hal yang amat berharga demi panggilan yang lebih mendesak. Digambarkan dalam bacaan kedua tadi, saatnya singkat, ya. Kita ditanya, saat kita dibaptis, sanggupkah saudara menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahyul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Kita semua lalu menanggapi, ya, saya sanggup. Begitu bukan? Ketika kita ditanya apakah saudara menolak segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak asasi manusia, kita menjawab, ya, kami sanggup. Itulah bukti bahwa kita ingin menjadi orang-orang yang bersih. Ada perubahan. Allah memanggil kita dengan kasih yang begitu besar sampai mengorbankan dirinya di salib bagi kita, bercucuran keringat, darah, dan air mata. Mari kita tanggapi panggilan Tuhan itu dengan cinta yang besar, dengan iman yang besar, rela berkorban atau tulus demi kehidupan kekal kita, demi damai sejahtera yang sejati, yang kita rindukan, kita inginkan, demi shalom kita bersama.
Mari kita syukuri panggilan itu dan kita teguhkan iman kita dengan doa syahadat.